Jelas nggih suaranya Bapak Ibu? Jelas, Bu. Oh nggih. Terima kasih, bisa kita mulai nggih. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu semuanya mau menerima undangan saya untuk gabung di room meeting ini. Perkenalkan nggih Bapak Ibu, nama saya Sri Subekti, pengajar bahasa Inggris dari SMA Pelandaan Jombang. Sebentar saya share screen dulu nggih. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi saja tentang apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu pemateri pada kegiatan Gubuk Jatim Cerdas yang kita ikuti kemarin, yaitu tentang pemanfaatan Microsoft Excel untuk pembuatan game pembelajaran. Mohon sabar sebentar, ini saya masih share konten. Abah. Namanya Mak, berangkat saya. Oke. Jadi ini nggih Bapak Ibu. Ini adalah materi saya pada hari ini. Nanti ada dua Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama tentang game susun kata, dan yang kedua adalah untuk kuis sederhana dengan Microsoft Excel. Untuk game susun kata, di sini ada langkah-langkahnya yang kita perlu tahu dulu, yaitu 1, kita buat dulu soal dan jawabannya. 2, kita buat kolom cek. 3, masukkan rumus if. Nah, ini ada tips Bapak Ibu agar kita lebih mudah. Lebih baik yang kita masukkan nanti jawabannya dulu, baru soalnya. Bisa kita mulai nggih? Nah, ini saya sudah membuat tulisan agar lebih cepat. Perintah untuk penggunaan game ini tadi. Ini nanti ya, jadi ada perintah sentence arrangement game, permainan menyusun kalimat. Ini bahasa Inggrisnya. Kemudian ini susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat atau frase yang benar. Maka yang perlu kita lakukan dulu adalah menulis questions. Kemudian bawahnya answer. Nah, ini yang kita dulu kan jawabannya nggih Bapak Ibu. Jadi ini kan mau menyusun kalimat atau frase. Nah, kita tuliskan jawabannya dulu. Tidak usah spasi, setiap kolom sendiri-sendiri. Contoh ya ini. Maaf, very beautiful little girl. Jadi ini jawabannya dulu yang kita tulis. Baru kemudian kita tulis di sini untuk kolom cek. Nah, di kolom cek inilah nanti kita memasukkan formula. Yang kita tekan di sini ada fx. Nah, ini kalau sudah muncul seperti ini Bapak Ibu, kita tekan if ya, ini sudah ada if, kita oke. Kemudian kita masukkan rumusnya. Apa yang mau dimasukkan di kolom tadi, di selnya, ini di D11, kita tekan. Nah, kita perlu bantuan dari keyboard kita di laptop untuk tanda N yang ada di nomor 7, shift 7, N. Lagi sel sebelahnya very, lagi N, dan seterusnya sampai girl, maaf. Ini N lagi, G11, N,
H11. Nah, kalau sudah terakhir di sini Bapak Ibu, kemudian kita tulis sama dengan. Diikuti dengan jawaban yang benar. Karena jawabannya berupa kata-kata, maka perlu kita awali tanda petik. Nah, kita tulis tanpa spasi. A very beautiful little girl. Kita akhiri dengan tanda petik lagi. Sudah. Nah, ini sudah masuk true. Itu berarti yang kita masukkan rumusnya sudah benar. Kemudian di bawahnya ini value if true. Kalau benar kita mau kasih jawaban apa? Kalau Bapak Ibu sekedar hanya untuk game saja bisa ditulis good job. Good job. Good atau misalnya good job. Excellent. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memberikan skor, nah ini di bagian false ini Bapak Ibu cukup tanda strip ini ya. Nah. Oke. Nah, di sini akan muncul good job. Kita atur selnya. Oke. Nah, kalau sudah masuk begini Bapak Ibu baru kita memasukkan pertanyaannya. Kita acak saja. Very girl little beautiful. Oke, sudah. Kalau sudah, ini kita kosongi. Kenapa kita kosongi? Ini nanti untuk anak-anak biar mengerjakan. Karena kosong, maka di kolom cek langsung strip ya, enggak ada nilainya. Oh, maaf ini keliru. Nah, baru terakhir kita tata. Jadi untuk saya lebih mudah kita tatanya terakhir nggih Bapak Ibu. Nanti kita lengkapi dulu. Ini questionnya misalnya mau kita kasih warna kuning. Terus answernya kita kasih warna hijau. Nah ini dikasih. Ini ditata di tengah nanti saja. Ini kan sudah satu Bapak Ibu. Kita kalau mau buat banyak silakan ya. Untuk contoh kita buat 5 soal ya untuk contoh. Kita tinggal copy. Nah ini Ctrl C ditekan. Di bawahnya Ctrl V sudah. 5 soal. 1, 2, jarak 3 sel. 3, jarak 3 sel. 4, jarak lagi 3 sel. 5, kemudian ini kita copy sampai bawah. Oke, sudah. Nah, silakan untuk berikutnya Bapak Ibu buat soal lagi. Apa misalnya di sini? A cute little Persian cat. Contohnya, a cute little Persian cat misalnya. Terus di sini misalnya langsung sebelahnya most expensive car ever misalnya. Maaf ini untuk jawaban nggih. Kalau keliru enggak apa-apa Bapak Ibu, tinggal di del, di undo ya, tidak masalah. Kalau ini bawahnya contoh very useful information misalnya. Bawahnya lagi. Ini amazing misalnya. Spider-Man. Oke, ini contoh-contoh ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, yang saya masukkan di sini semuanya jawaban. Jadi jawabannya dulu, pertanyaannya belakangan. Kalau sudah, agar cepat ya, ini cara cepat ya Bapak Ibu. Ini tadi kan ada rumus. Ini kita tinggal tarik saja ke bawah. Jadi kita tidak perlu berulang kali nulis rumus. Nah ini sudah. Kalau sudah, tidak masalah. Kalau ada salah-salah, tidak masalah nggih.
Nah, karena ini kosong, maka di sini kita hapus, tidak ada. Ini pertanyaan, ini kita hapus. Untuk setiap sel yang kosong dan pertanyaan kita hapus. Nah, sudah. Khusus untuk jawaban ada rumusnya. Salah tidak apa-apa. Kemudian baru kita betulkan. Karena ini soalnya beda, ini untuk soal nomor 1, soal nomor 2 beda lagi, ya tinggal kita ganti di sini. Nah, jadi kita tidak usah masukkan rumus berulang kali. Ini kita masukkan tanpa spasi. Cute sesuai yang ada di jawaban. Little Persian cat. Enter. Nah, betul kan? Karena ini jawabannya. Nah, nanti kan siswanya kan dikosongi. Kita acak dulu di soal, misalnya ini cute. Kemudian di sini ada cat, E-nya di sini, little-nya di sini, Persiannya di belakang. Sudah, ini untuk soalnya, untuk jawabannya kita del, kita sembunyikan. Sudah jadi. Seandainya misalnya kok anak-anak menulis jawabannya, misalnya cute little Persian cat, maka akan muncul good job, betul. Seandainya kok misalnya cat, lah kok cute-nya di belakang, cute, lah ini kan salah. Nah, maka jawabannya strip, tidak ada nilainya. Lagi ya, ini sudah ada rumusnya, kita tinggal acak saja. Ever the car expensive most. Nah, ini untuk soalnya. Jawabannya ini. Jangan dihapus dulu, kita masuk ke rumus. Dihapus ini ya. Sesuai yang ada di jawaban. The tanpa spasi. Most expensive car ever. Sudah. Nah. Oke. Kemudian ini sama ya. Kita masuk ke rumus. Kita ganti di sini kata-katanya dengan tanpa spasi. Very useful information. Oke, sudah. Nah, betul. Kita acak dulu soalnya. Very dulu. Useful information. Nah, ini jawabannya. Kalau anaknya misalnya kok E-nya ditulis di belakang, useful-nya di sini. Berarti ini kan jawaban yang salah. Maka di bagian cek jawabannya salah, tidak ada penilaiannya. Yang terakhir, ini The Amazing Spider-Man. The Amazing Spider-Man, kita acak dulu soalnya, terserah mau diacak soalnya dulu atau mau dibetulkan rumusnya dulu, terserah, monggo. Ini rumusnya dulu. The Amazing Spider-Man. Oke, kita enter. Nah, betul. Kalau dia menjawab The Amazing Spider-Man. Untuk soalnya kita acak. Spider-Man amazing Oke, nah ini contoh Bapak Ibu. Nah, untuk dibagikan ke siswa kita tata. Nah, ini baru kita tata terakhir nggih. Ini kita beri border. Kemudian untuk nomor kita ratakan di tengah. Questionnya kita cetak tebal. Maaf ini kok. Oke ya, untuk jawabannya karena ini nanti untuk dibagikan ke siswa kita kosongi. Ini kita kosongi juga. Ini kita kosongi. Ini juga kita kosongi. Seandainya
Bapak Ibu ingin melakukan penilaian, kita tinggal menghitung saja. Tadi ada berapa jawaban yang good. Ada 5, ya berarti nilainya di sini kita tulis skor. Misalnya di sini 5. Tergantung jumlah soal yang Bapak Ibu bagikan. Demikian Bapak Ibu untuk game menyusun kata. Di atasnya boleh kita tambahi lagi variasi nggih. Misalnya kita tambahi lagi English quiz. Kita cetak, kita pilih font yang agak besar agar menarik. Oke, kita merge cell. Oke, sudah jadi ya. Oh, soalnya kurang jelas. Kita buat agar lebih jelas anak-anak. Oke, kita kasih saja warna seperti ini Bapak Ibu. Oke ya, untuk kolom cek kita kasih warna apa misalnya biru. Nah ini sudah jadi. Tinggal Bapak Ibu variasi sendiri untuk model-modelnya. Jelas nggih? Nah, ini untuk yang pertama Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 2 yang ingin saya sampaikan. Pertama game susun kata, yang kedua adalah kuis sederhana. Nah, untuk kuis sederhana ini konsepnya sama saja dengan game susun kata tadi. Jadi untuk game susun kata kita pakai ini saja ya. Kita kasih sheet pertama ini rename. Misalnya kita kasih nama susun kata, enter. Kita pakai sheet yang kedua Bapak Ibu. Misalnya ini quiz. Kita kasih nama dulu boleh. Quiz. Nah, kuis ini bisa lebih berkembang lagi apa yang Bapak Ibu sampaikan ke siswa. Misalnya untuk membuat kuis tentang tenses, kuis tentang teks, bisa Bapak Ibu. Jadi teksnya disampaikan dulu, baru kita berikan soal. Untuk kesempatan kali ini saya ingin membuat yang sederhana saja tentang tenses, yaitu beda antara simple past, simple present. Nah, ini agar anak-anak bisa membedakan antara simple past dan simple present. Seperti biasa kita tulis dulu nomor, kemudian soal atau question ya. Bahasa Inggris, question, kemudian di sini answer, dan terakhir untuk kolom cek. Kita buat 2 contoh dulu misalnya. Menatanya terakhir saja Bapak Ibu ya. Contoh, saya mau memberi soal ke siswa tentang simple past versus simple present. Di sini dengan kalimat Randy bla 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 a new student. Oke, sudah ya. Kalau kita lihat ini tensesnya kalau anak-anak bisa, maka mestinya anak-anak tahu ini present ya. Kalau present maka jawabannya apa? Harusnya adalah is. Maka di kolom cek di sini sama seperti tadi kita masukkan rumus fx, kita pilih if, oke. Kemudian kita masukkan, nah ini, karena jawabannya kita buat kolom tersendiri yaitu di D6, kita klik ya D6. Kemudian kita beri sama dengan tanda petik karena berupa kata is, petik tutup. Nah, kita mau jadikan ini kuis, maka kita beri nilai misalnya. Kalau betul nilainya 1, kalau salah nilainya strip, tidak ada nilainya. Maka kita klik saja oke. Karena di sini siswa tidak menjawab. Seandainya nanti siswa kita mengisi is, otomatis di kolom cek akan berubah 1. Lagi ya, kalau kita kosongi misalnya.
maka otomatis di kolom cek kosong. Kalau kita isi is, muncul 1 dan seterusnya. 2 contoh nggih? 2. Contohnya Sheila bla 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 absent yesterday. Nah, ini karena ada waktu di sini yesterday, maka ini adalah tentang simple past. Harusnya anak-anak menjawab dengan was. Harusnya nggih. Nah, kita masukkan ke di sini. Seperti biasa, saya tidak mau menulis rumus lagi ya, tinggal di copy saja sampai berapapun Bapak Ibu mau membuat soal 3, 4, 5, tinggal kita copy saja tanpa harus menulis rumus berulang-ulang. Tinggal isnya ini kita ganti dengan was. Sudah. Dan seterusnya ya. Nah, kalau mau menilai, Bapak Ibu tinggal tulis di sini skor. Oh, ini yang ada angka 1 hanya 2, ini kok kosong, berarti nilainya 2. Terakhir baru menata, jadi menatanya terakhir saja. Ini kita tata di tengah. Kita cetak tebal, diberi warna, nah ini terakhir. Ini dipanjangkan misalnya. Nah, ini kemudian ini ditengahkan. Ini terakhir nih Bapak Ibu, intinya seperti ini. Kalau misalnya teks, nah di atas Bapak Ibu tuh cantumkan dulu teksnya. Kemudian di sini tulis pertanyaan dari bacaan tadi, jawabannya apa. Jawabannya yang singkat-singkat dan jelas saja nih Bapak Ibu agar mudah. Oke. Jadi saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Saya harap sedikit yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Pak Agus. Kemudian terima kasih juga untuk Pak Hakim, Pak Bagus, Pak Dani, dan maaf ini saya aktifkan dulu ya. Pak Puji dan ibu-ibu yang saya lupa ini admit karena tadi masih asik menjelaskan. Mohon maaf, sudah selesai Bapak Ibu. Salam kenal dari saya Bu Bekti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini telat memasukkan nggih Bapak Ibu. Untuk penjelasannya sudah selesai. Saya minta bantuan dulu untuk foto nggih. Saya foto dulu. Nah, oke. Monggo Bapak Ibu kalau mau live silakan. Mohon maaf untuk Ibu Elis dan Bu Ida. Saya tadi masih asik menerangkan jadi tidak mengadmit. Salam kenal untuk semuanya. Salam kenal nggih. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
Atau barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, monggo. Saya buka kolom chat nggih. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah jelas nggih? Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Pak Ardi.